sahabat, hari ini bertemu lagi dengan saya Dr. Visia dalam program Sahabat Ume Manekan. Sahabat bertugas untuk menegur, mengingatkan, dan menguatkan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Teman-teman pasti pernah mendengar tokoh yang bernama Daniel ini, dan menurut saya pribadi Daniel ini adalah seorang anak muda yang sangat keren, teman-teman. Kenapa? Karena Daniel itu anak yang masih muda dan dia mampu bertahan di 3 rezim pemerintahan raja-raja Babel yang kejam, teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman pernah baca mungkin ya, kalau raja-raja Babel itu hukumannya terhadap orang-orang yang tidak dia sukai atau yang bersalah kepada raja itu langsung adalah kematian, dan kematiannya bukan kematian biasa tetapi kematian yang mengerikan. Entah itu dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, dibakar hidup-hidup, atau ke dalam gua singa gitu, teman-teman. Dan kemudian yang kedua, Daniel ini berada di masa pembuangan bangsa Israel. Jadi ketika bangsa Israel tidak taat kepada Allah dan kemudian dibuang, nah Daniel dibuang juga bersama-sama dengan bangsa Israel di Babel, tetapi Daniel diangkat secara khusus untuk melayani di istana raja karena Daniel ini adalah keturunan bangsawan atau keturunan raja, teman-teman. Lantas apa ya yang kira-kira membuat Daniel bisa bertahan hidup di tengah kondisi yang sulit seperti itu, di tengah-tengah kondisi raja yang kejam maupun di tengah-tengah pembuangan yang tidak nyaman buat dia? Kita lihat bersama-sama di Daniel pasal yang 9 ayat yang ke-23. Di situ dikatakan engkau sangat dikasihi. Dan di Daniel pasal 10 ayat yang 11, Daniel, engkau dikasihi oleh Allah. Nah, kedua ayat ini itu terjadi di dalam peristiwa ketika Daniel sedang melihat penglihatan gitu. Dan yang ngomong tentang kedua ayat ini adalah malaikat utusan Allah. Dengan kata lain, Allah sendiri mengklaim bahwa Daniel sangat dikasihi oleh Dia. Keren banget ya, teman-teman. Nah, kita perlu belajar di sini. Kita melihat kalau Daniel dikasihi oleh Allah, berkenan kepada Allah, bagaimana caranya supaya hal itu bisa terjadi juga kepada diri kita. Izinkan saya untuk merangkum 3 karakter utama Daniel yang bisa kita lihat bersama-sama di dalam kitab ini. Yang pertama, Daniel memiliki integritas. Yang kedua, Daniel mengenal Allah yang dia sembah. Dan yang ketiga, Daniel meminta pengertian dan merendahkan dirinya di hadapan Allah. Kita lihat satu-satu ya, teman-teman. Yang pertama, integritas. Di dalam Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8, di situ dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Kemudian dilanjutkan di ayat yang ke-9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Nah, teman-teman, kita lihat di sini Daniel yang adalah seorang anak keturunan raja atau bangsawan berani meninggalkan kenyamanannya yang mungkin kemewahan di istana dia di masa lalu ataupun makanan-makanan enak yang ditawarkan kepada dia, makanan raja, itu dia menolaknya karena dia tahu makanan itu sudah dipersembahkan kepada Allah lain sebelum diberikan kepada mereka, sehingga dia tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan raja. Dan kemudian yang kedua, dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-16, saya bacakan dari versi bahasa Indonesia masa kini. Dan seperti biasanya ia berdoa kepada Allahnya dan memujinya 3 kali sehari dengan berlutut di depan jendela-jendela yang terbuka itu. Nah, kita lihat di pasal yang pertama tadi dengan pasal yang ke-6 ini, di situ dikatakan Daniel berketetapan dan Daniel seperti biasanya. Dan seperti biasanya. Jadi teman-teman, Daniel ini tetap mengerjakan hal yang diketahuinya sebagai kebenaran, yaitu firman Allah, meskipun di dalam pasal yang ke-6 ini dia tahu konsekuensi ketika dia tidak taat kepada raja adalah gua singa, teman-teman. Nah, kita perlu belajar seperti Daniel untuk menjaga hidup kita selaras dengan kebenaran firman Allah, atau dengan kata lain, berintegritas. Kemudian yang kedua, kita lihat Daniel mengenal Allah yang dia sembah. Daniel dalam pasal yang kedua dan pasal yang ketiga memuji dan menyembah Allah dengan karakter-karakter Allah yang dia kenal. Dan kemudian di pasal yang ketiga, teman-teman, kita melihat ketika teman-teman Daniel yang kalau zaman now bahasanya mungkin sefrekuensi dengan Daniel ya, itu ketika mereka juga menghadapi ancaman raja akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala ketika mereka tidak mau tunduk kepada perintah raja untuk menyembah patung-patung yang raja buat. Mereka juga menolak permintaan raja
dengan memberitahu karakter Allah kepada raja gitu ya. Dengan suatu kekuatan dikatakan oleh mereka, jikalau kami dilemparkan ke dalam perapian yang menyala, Tuhan yang kami layani sanggup untuk melepaskan kami dari perapian itu, dan Dia akan melepaskan kami dari tangan-Mu yang berkuasa. Tetapi jika Ia tidak melakukannya, kami ingin Engkau tahu ya Raja, kalau kami tidak akan melayani Allah-Mu atau sujud menyembah kepada patung-patung emas yang Engkau dirikan. Luar biasa ya teman-teman. Jadi karena teman-teman Daniel dan juga Daniel di pasal 2 itu mengenal siapa Allah yang dia sembah, sehingga mereka memiliki keberanian dan juga ketahanan ketika mereka menghadapi berbagai ujian dan cobaan yang ada di depan mata, sekalipun itu mengerikan teman-teman. Dan hasilnya mereka bisa setia melayani Allah sampai kepada akhir hidup mereka gitu. Nah, kita perlu melihat di dalam kedua pasal ini, belajar dari Daniel, kita perlu juga belajar mengenal karakter-karakter Allah di dalam Alkitab, janji-janjinya, perintah-perintahnya, serta mungkin konsekuensi yang Ia berikan untuk menolong kita ketika kita menghadapi tekanan dan ujian di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, Daniel meminta pengertian dan merendahkan diri di hadapan Allah. Kita lihat dalam Daniel 2 pasal yang ke-17 sampai 18, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael, dan Azaria teman-temannya dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Dan satu lagi di Daniel pasal yang ke-10 ayat 12, selalu katanya kepadaku, jangan takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Nah, pasal yang ke-10 ini yang ngomong adalah malaikat Tuhan lagi teman-teman. Jadi malaikat Tuhan itu juga tahu dan ngomong kalau Daniel itu juga meminta pengertian dan merendahkan diri di hadapan Allah. Nah, Daniel seperti yang ditulis di Alkitab, itu orang yang pintar, orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, punya berbagai-bagai pengetahuan gitu ya teman-teman. Tapi Daniel tidak sekalipun dicatat di Alkitab, dia mengandalkan kepintarannya, dia mengandalkan pengertiannya, ataupun mengandalkan pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah yang dia miliki gitu ya. Nah, Daniel tidak jatuh sombong. Dan hasil dari kerendahan hatinya ini teman-teman, ketiga raja yang memerintah di zaman Daniel hidup, itu semuanya akhirnya mengenal siapa Allah Daniel dan kemudian menyembah Allah yang Daniel sembah gitu. Keren ya teman-teman. Jadi kita juga perlu di dalam kehidupan ini meminta pengertian dari Allah, merendahkan diri di hadapan Allah dengan sungguh-sungguh untuk menjalani setiap saat hidup kita. Dan juga kiranya ketika kita meminta pengertian itu dengan satu tujuan supaya orang di sekitar kita mengenal Allah yang kita sembah. Nah, ini adalah rangkuman dari apa yang kita sudah pelajari bersama, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup sebagai umat yang sudah ditebus Allah, dan kemudian suatu saat ketika kita pulang, Allah berkenan kepada kita ya. Itu kan merupakan suatu kerinduan kita bersama. Yang pertama, kita perlu menjaga hidup selaras dengan kebenaran firman Allah. Dan yang kedua, kita perlu belajar mengenal karakter, janji, perintah, dan konsekuensi dalam Alkitab. Yang ketiga, kita perlu meminta pengertian dan merendahkan diri di hadapan Allah untuk menjalani hidup kita setiap saat. Dengan tujuan supaya orang-orang di sekitar kita pun bisa mengenal dan menyembah Allah yang kita kenal. Sehingga seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus 3 ayat 2-3, di situ dikatakan kita adalah surat yang terbuka yang ditulis dengan roh dari Allah yang hidup. Kiranya hidup kita boleh berkenan di hadapan Allah dan memuliakan Allah dengan pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah pencipta, Allah semesta langit, kami bersyukur kepadamu hari ini boleh belajar dari tokoh Alkitab Daniel. Kiranya Allah Roh Kudus yang memampukan kami untuk bisa melakukan firman-Mu, dan ketika kami pulang suatu saat nanti, Engkau boleh dapati kami setia dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, amin.